Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, jadi rebutan ya, Bu. Ya, jadi pagi ini Seperti biasa di Jumat pagi ini kita kembali mengulas sejarah Palembang di segmen apa, Is? jelajah asal usul setiap hari Jumat pagi ya. Nah, Kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya aku didampingi pria tampan ya. Kalau hari pria. ini aku ditemenin pria feminim. udah ini cross hijabel ya. Iya, di sini ada saya Elis dan Safira. Safira. Nah, hari ini tuh bintang tamunya seperti biasa. Kalau bintang tamu selalu spesial, walaupun Iya. sebelah aku nggak spesial ya. Martabak kali spesial. Iya. Tapi sebelum kita menyapa bintang tamu nih, Sasa, kita kasih bocoran sedikit sama pemirsa TV dan Tribun Sumsel. Kalau Temanya hari ini, apa hari kita ini? bakal mengulas tentang tanjak. Tapi sebelumnya nanti kita akan menyaksikan sebuah video dulu. Video. ya. Nanti dulu kenalin dulu bintang tamunya, Oh, Sis. mau kenalin dulu. Mau kenalin Silakan. biar kan tak kenal maka tak sayang, Cinta. tak sayang. Jadi udah hadir dengan kita ada Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Halo, assalamualaikum Sultan. Assalamualaikum, Assalamualaikum Sultan. Sultan. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus-putus. Oh, terputus-putus. Kita nggak pacaran ya? Enggak, bukan Sis. Di samping Sultan sudah ada Muhammad Heri Sutanto selaku peminat tanjak khas Palembang. Halo, assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sultan. Kalau kita udah ngambil itunya, Bes. Iya. Nanti kita akan bahas soal tanjak. Soal ya. tanjak ya Buat, Pak Heri sama Sultan. Ya, Tapi kita kasih tahu dulu nih Sasa, kalau Sultan Iskandar Mahmud Badarudin ini dia sebagai pemerhati dan pengamat budaya. dan juga Pak Muhammad Heri Sutanto ini sebagai Peminat peminat tanjak khas Palembang. Oke. Tapi Pak Heri dan Sultan, sebelum kita masuk ke materi kita, ada video sedikit yang mau ditunjukkan ya Sultan, Pak Heri. Majang. Ya. Nah, itu dia tadi sekilas video yang dipersembahkan oleh Seribuku TV dan Tribun Sumsel, bagaimana kita memperlihatkan tanjak khas Palembang. ya. Tapi mungkin selama ini kan kita mengetahui kalau tanjak Palembang itu motifnya kayak songket gitu kan. Kayak songket warna merah. Betul. Terus suka dipakai di acara-acara resmi. Acara resmi nikah, Pernikahan misalnya, atau ada ada acara resmi pemerintahan. ya. Nah, terus biasanya yang kita tahu bentuk tanjak
tuh cuman kayak segitiga. Segitiga, songket, warna merah. Betul. Nah, ternyata tanjak sendiri itu tuh banyak, Is. Jadi nggak Banyak, cuman ya? bentuknya. Mungkin kalau segi bentuk hampir sama, tapi kalau warna, Jenis terus juga motif, jenis ya? motifnya itu Pasti mungkin banyak, ya? banyak pasti. Nah, tapi sebelumnya kita mau cari tahu dulu nih sebetulnya asal usul sejarah dari tanjak Palembang itu ini dari mana? Kenapa juga namanya tanjak? tanjak. Ini mau ke siapa dulu, Sa? Mungkin ke Sultan kali, Sultan dulu, karena ya? kan mengulas sedikit sejarah dari tanjak. Ya? Oke, Ya, Sultan. Sultan. Halo. Masih terhubung bersama Masih kami, terhubung. Sultan? Kayaknya putus dengan Sultan. Oke, mungkin ada menunggu masalah Sultan. sinyal, ya? Kita bisa tanya dulu ke Pak Heri. Iya. Ke Pak Heri nih, gimana nih sebagai peminat tanjak mungkin mengetahui sedikit lebihnya tentang sejarah tanjak. Kalau tanjak, ya kalau pulau kurang begitu paham masalah sejarahnya. Yang jelas ini kan dipakai oleh rata-rata dari kesultanan Melayu. Nah, kalau untuk lebih jelas, ya pulau juga selama ini banyak nanya dengan Sultan ini, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin ini, beliau yang banyak ngarahkan, yang lebih hafal masalah Lebih hafal. sejarah-sejarah ini. Nah, Oke, ini mungkin beliau juga yang dukung pulau untuk kenal ke tanjak-tanjak kita ini. Silakan itu. Iya. Sudah terhubung kembali belum sama Sultan? Sultan. Udah? Oke, kita beralih ke Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Sultan silahkan mungkin tahu bisa menceritakan bagaimana asal usul dan sejarah dari tanjak Palembang. Seperti Ya, mungkin masih bermasalah dengan sinyal. Oke. sinyal. Masih sinyal. Sultan, bisa diteruskan? Ya bisa, ini baru-baru terdengar lagi. Oh iya. Silakan Sultan. Ya, Sultan, mengulas sedikit sejarah tanjak, Sultan. Menurut sebuah perspektif orang Melayu, bahwa Sriwijaya itulah dulu yang pertama kali menggunakan tanjak dalam keseharian mereka. Itu dimulai setelah abad ke-8. Dimulai sejak abad ke-8. Oke. Putus lagi sinyalnya. Oke, nampaknya masih bermasalah dengan sinyal. Kita beralih lagi Kita deh beralih dulu ya lagi ke Pak Heri. ya. Mungkin kalau sejarah Pak Heri agak susah ya, maksudnya Iya, kurang lebih lengket dengan Sultan. Nah, mungkin tapi Pak Heri tahu tentang jenis-jenis tanjak, Pak Heri. Mungkin ada berapa jenis tanjak Insya Allah, sebenarnya? kalau jenis-jenis tanjak ini kan, kalau yang setahu pulau nih, kalau itu kan Palembangnya ada tanjaknya dari songket, ada dari batik. Nah, kalau dari setahu batik. pulau yang dari batik ini dipakai untuk sehari-hari. Kalau dipakai sehari-hari. Gitu. Nah, Tapi memang sedangkan sejak yang dulu dari masyarakat songket itu Palembang khusus itu. Nah ini sudah nyambung saja dengan Sultan. Majang, lihat dulu Sultan. Oke. Tuh. Oke, Sultan, Tadi putus-putus. kita tersambung kembali. Bisa mendengar suara kami dengan jelas? Halo Sultan. Oke, nggak apa-apa Pak Heri, silahkan dilanjutkan. Ya, dilanjutin dulu Pak Heri. Yo. Kalau memang masih tidak nyambung kita beli menaranya kayaknya. Beli menaranya. Kita beli aja benarnya. Yo. Jadi tanjaknya ada dua macam, yang itu ada yang dari songket, ada juga yang dari batik. Kalau yang batik ini setahu pulau itu dipakai untuk sehari-hari. Kalau Yang yang batik sehari-hari. Yang batik Berarti Untuk mungkin pada daripada- zaman dulu masyarakat Palembang dalam sehari-harinya pakai yang Memang batik ya. pakai batik. Iya, ada batik tuh, ada juga yang bentuknya ikat baik biasa macam-macam tuh. Karena ini kan sebagai penutup kepala tuh. Di samping itu juga ciri khas daripada kita orang Melayu. Tuh. Oh. Karena dari tanjak ini banyak filosofinya, bukan sekedar ikat kepala biasa kalau tanjak ini. Oke, sebelum kita mendengar mungkin cerita filosofi dari pandangan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin nih, kalau dari Pak Heri sendiri yang Bapak ketahui filosofi dari tanjak sendiri apa nih Pak?
tanjak ini kan dari kebanyakan Melayu tuh. Melayu ini pakai tanjak rata-rata Riau sampai ke Sumatera Utara, yang lain-lain juga termasuk negeri jiran juga kan pakai tanjak tuh. Nah, ini tanah yang berbukit-bukit. Terus juga di kita ini tanjak ini lebih ininya tanah yang dipijak katanya. Yang itu yang kulo pahami. Nah, mungkin juga Sultan lebih paham lagi dari itu. Oh, jadi tanjak itu ada singkatan dari tanah yang dipijak. Tapi dijunjung di kepala nih tuh. Tapi dijunjung di kepala tuh ya. Nah, aku dijunjung di kepala artinya membuktikan bahwa kita harus cinta dengan negeri tempat di mana kita berpijak. Kita kan dibesarkan di negeri Palembang ini dengan tanjak Palembangnya. Berarti tanah yang dipijak Palembang kita junjung. Rasa cinta kita terhadap negeri kita, seni budaya kita. Itu sebagai simbol ya Pak Heri ya? Hah? Sebagai simbol. Sebagai simbol bahwa kecintaan kita terhadap negeri kita. Terhadap, jadi di mana bumi tanah air kita ibaratnya tuh. Benar-benar. Coba ini lagi tuh. Kayaknya lah nyambung ke Sultan ini. Ya, kita sapa kembali Sultan. Sultan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita tersambung lagi ya Sultan. Akhirnya kita tersambung lagi. Baik Sultan, boleh tadi diteruskan. Tadi sempat terputus ya menceritakan tentang sejarah tanjak. Mungkin Sultan bisa menceritakan sedikit. Banyak juga nggak apa-apa Bu. Banyak Sultan. Ya ini Hilang kembali, Ais. Iya, hilang kembali. Nggak apa-apa, nanti kita akan coba terus kembali ya. Kita tidak pantang menyerah untuk ini ya. Kita ke Pak Heri lagi nih, Pak Heri. Memang sebetulnya memang ini di luar dari dugaan kita. Iya. Sudah kami beli tadi Pak Heri. Apa tuh menaranya? Oke. Nah, ini kalau Pak Heri sendiri sudah mengoleksi berapa banyak tanjak? Kalau koleksi sih tidak, cuman kita kan banyak mengetahui ada beberapa jenis minimal ada kalau pulaunya ada 3 cara ngelipet tanjak tuh. Oh, ada tiga cara. 3 lipatan. 3 lipatan. Tuh, kalau boleh dijelaskan Pak Heri? Ini belah mumbang. Kalau yang pulau pakai ini belah mumbang. Ada sikok lagi, belah kepodang. Kalau kepodang nutup di dua di sini. Nutup. Nutup dua. Ada cairnya di kanan kiri. Ada sikok lagi tanjak meler. Ini ada khusus ini. Itu yang perlu tahu. Sebenarnya Palembang banyak yang dipakai Sultan juga itu yang Palembang. Nah, cuman kalau pulau belum hafal banyak tuh. Baru yang hafal 3. Sultan baru 3 itu baru. Jadi kalau Pak Heri ini ada 3 cara. Ya, tadi dijelaskan Pak Heri ada 3 cara. Sebenarnya banyak cara, cuman mungkin gaya andalan Pak Heri baru 3. Iya, gaya andalan. Nah, ini ada tanjak ini tidak pakai dasar-dasar keras, tidak. Jadi selembar kain lipat-lipat, digulung, sudah dipakai. Kalau bahasa Palembang bukan diikat, Mbak ya. Diikat kanan kiri bukan, dikebet. Dikebet. Jangan dikebet. Kalau bahasa Palembang bukan diikat. Kalau di Palembang dikebet. Kalau kita kebet ke sini, kebet ke kanan kiri, nah dikebet kanan kiri. Jadi sehingga dia tegak dewek tuh dilipat ini. Nah, sinilah beda dari tanjak kita ini dengan tanjak yang lain. Kalau tanjak yang lain kebetan ini di belakang kalau rata-rata tuh. Oh, tanjak yang lain itu tanjak apa ini? Dari daerah lain maksudnya Pak? Dia selembar kebet di sini belakang nih rata-rata nih. Kalau tanjak kita pacak dibuka di kanan di kiri tuh. Pacak apa digeser-geser, pacak disetel bahasa orang zaman ini ya. Nah, pacak disetel. Nah, inilah yang beda ke tanjak Palembang dengan tanjak yang lain. Tanjak yang lain itu eksklusif. Tanjak yang lain itu mungkin dari daerah lain ya Pak maksudnya? Sumsel atau selain Sumsel maksudnya tuh kan kayak Riau di Pulau Jawa mungkin ya Pak. Jarang yang make iketan macam kita nih jarang. Tuh. Boleh kata ke
cuman Palembang yang ikatannya di kanan kiri gitu. Oh, Itu juga bisa jadi ciri khas dari Tanjak Palembang itu sendiri ya Pak ya? Iya, karena wong Palembang nih cara berpakaiannya eksklusif. Nah, tidak percaya tengok Sultan kita. Tuh, benar. eksklusif. Nah, jadi cara berpakaian, cara apa-apa tuh nggak ada sebasingan wong Palembang nih. Keren-keren. Kalau bahasa zaman ini modis. Modis. Kalau wong Palembang nih, tidak basing-basing pakai baju. Tuh. Cindo bahasa Palembang. Nah, Cindo, iyo. Tahu minggu lalu sudah dijelasin. Nyambung, caknya lah Sultan sudah nyambung kayaknya. Sultan. Siap. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tersambung kembali Sultan. Ya. alhamdulillah. Nah, kami masih penasaran Sultan. Kami masih penasaran Sultan. Kami lah tahu gaya khasnya Pak Heri, nah tapi kami nak tahu sejarahnya dari Tanjak itu Sultan. Iya. Iya, sejarah Tanjak ini berasal dari, kalau menurut dari perspektif sejarah, dari Kerajaan Kedatuan Sriwijaya yang menaklukkan daripada Langkasuka. Langkasuka itu adalah daerah, sekarang ini daerah Patani di wilayah Thailand. Ya, berbatasan dengan negeri Kelantan, adalah yang di Malaysia. Di mana pada abad ke-8 terjadi penaklukan terhadap Langkasuka bersama daerah bawahannya. Yang kita tahu Langkasuka juga memiliki suatu ikat Tanjak yang dinamai ketopong atau ketopong. Tapi hal ini saya pernah berbicara bahwa saya pernah ke Patani atau ke Langkasuka. Itu saya melihat daripada pertama Tanjak itu digunakan untuk sebagai area pertarungan, selain untuk berpakaian bangsawan ataupun untuk berpakaian pada adat-adat tertentu. Nah, ini kembali pada asal sejarah. Kemudian di dalam Kesultanan Palembang Darussalam, bahwa Kesultanan Palembang Darussalam ini berada di tempat Melayu. Akan tetapi indigenous people daripada Kesultanan Palembang Darussalam ini adalah berbagai macam, dari Jawa ada masuk ke Palembang, kemudian ada juga dari Arab ya sebagai silsilah daripada Kesultanan Palembang Darussalam ini banyak sekali, hingga apa yang disebutkan oleh Cik Heri tadi, salah satu yang saya sangat salut sama Cik Heri, beliau merupakan adalah ada pelaku pelestari yang sekarang ini 70% hampir hilang di Palembang. Akan tetapi saya bangga Cik Heri mempunyai suatu minat untuk mengembalikan kembali, kemudian membuat Tanjak Palembang ini sehingga untuk dapat diminati oleh kalangan milenial dan tidak lupa jas merah, jangan lupakan sejarah. Halo, apakah bisa dengar? Ya, dengar Sultan. Dan sekarang kita berbicara tentang Tanjak Palembang. Tanjak Palembang ini dulu adalah asalnya itu dari kain. Seperti tanjak yang saya pakai ini adalah tanjak kerak mutung. Kerak mutung. Oke. Ya. Nah, kerak mutung. Ada juga tanjak yang dari Jepri, ada juga tanjak dari Lasem. Begitu juga makna-makna tentang tanjak ini sangat filosofis kembali. Ada juga sekarang yang tanjak yang dari Songket. Tetapi dari dahulu bahwa tanjak kita ini bermacam ragam, dan saya ada satu apa yang ada di dalam museum. Di dalam museum Sultan Mahmud Badruddin, saya ada bukunya ini tahun 26, bisa dilihat. Oke. Iya, oke. Pakaian tentang bangsawan zaman lalu. Kemudian ini apa? Ini buku-buku lama nih. Buku-buku lama. Buku sejarah pasti Sultan. Sejarah. Jadi kita jangan lupa dengan sejarah itu. Saya untuk membuktikan saja bahwa memang kita kental dengan ini. Tadi bisa dilihat ya. Tadi bisa dilihat. Kemudian pengaruh-pengaruhnya sekarang. Nah, ini dulu juga bisa dilihat. Oh, itu khas Palembang. Ini tanjak ini saya sangat bangga. Ini saya kemudian karena berbeda sama Chris, yang umurnya bisa ratusan tahun. Kalau baju atau tanjak segala macam ini kan banyak mengalami kerapuhan. Betul. Dan ini mereka kan ada list. Ini pakaian-pakaian bangsawan ya, ada list ya di tengahnya yang tadi banyak. Dan ini ada tanjak saya. Oh, sama. Ini ada tanjak. Saya buka dulu.
Saya buka dulu, saya pakaikan ini. Saya meminta kepada Cheheri untuk dapat mengembalikan lagi. Nah, Wow, luar biasa. Wah, mantep, keren. nah ini. Jadi Cheheri ini merupakan satu, saya bangga sama beliau, pemerhati dan yang membuat tanjak selain mengamin ya. Mengamin. Jadi ada list-list di samping sini. Ini pakaian bangsawan. Nah, kembali saya pakai kerak mutung lagi. Ini ada beberapa tanjak saya. Ini tanjak satu ini. Ada juga tanjak tentang ini yang kuning dan sudah. Ada juga yang kenapa disebut ada yang miring itu untuk ada yang juga 2 lapisan tengah, ada 1, ada juga yang 2 lapisan. Bisa dilihat nggak ya? Nah, Iya. Ada lapisan. Ya, ada yang 2 lapisan. Ini menunjukkan tingkat daripada status daripada orang yang memakai ini. Tingkat dari status yang memakai ini. Jadi harapan saya juga kepada yang lainnya, ini dapat dipakai oleh kaum milenial yang tidak mengerti tentang tanjak. Cobalah kita untuk mengangkat kembali bahwa sejarah perspektif negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kami ada sebelum kamu ada. Kamu ada karena kami ada. Karena Tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak mengakui kami. Kita bangga dan menjadi diri sebagai orang Melayu. Jadi sebagai orang Palembang, Sumatera Selatan. Dan Melayu itu adalah bangsa. Ya? Melayu itu adalah wangsa bukan bangsa. Jadi Melayu ada di Brunei, ada di Malaysia, ada di Sulu, ada di Filipina, ada di Thailand, ada di Champa, sampai ada di Madagaskar, ada di Suriname, dan di dalam dunia Melayu, dunia Islam itu ada 21 negara Melayu. Jadi Melayu. Termasuk dulu pada waktu penaklukan Tumasek yang sekarang menjadi Singapura, itu dari Palembang, Sang Nila Utama, kemudian juga atau Parwaswara, kemudian menaklukkan juga daripada Malaka. Jadi apa-apa itu sekarang berkembang, apa yang di sana disebut dengan Tengkolo, yang dia berlepitan lebih tinggi, kemudian dan meruncing, lebih susah lagi. Ada juga yang namanya destar, yang lebih untuk membuatnya lebih mudah daripada tanjak Palembang. Tanjak Palembang. Dan Sultan, saya harapkan mau saya potong. Saya itu penasaran kalau yang saya baca itu kan kalau tanjak yang seperti Sultan pakai ini motifnya kerak mutung ya, Sultan. Nah, ada lagi katanya itu perkembangannya itu motif batik Gribik dan Jufri. Nah, kan ini ada motif batiknya nih, Sultan. Apakah di zaman dahulu itu memang ada akulturasi budaya dari orang Jawa ke Palembang sehingga terbentuk motif batik itu di Tanjak? Ya, memang dari tentang batik, memang Palembang mengadopsi daripada Jawa. Dari kerajaan ya, dari kerajaan Palembang, dari Pangeran Sideng Lautan, Tinggi Suro, Kemasan Tinggi Suro, Pangeran Sideng Puro, Pangeran Madi Alit, Pangeran Madi Angsoko, Pangeran Sidong Kenayan, Pangeran Sidong Pesterem, Pangeran Sidong Raja Kerja yang mulai Mangkuran, dan perang Palembang, Pulau Gawang, kemudian didirikan Kesultanan Palembang oleh Sultan Susunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman tahun 1659. Ini ada sejarah. Jadi sejarah tentang tanjak ini begitu juga dengan batik. Batik kita ada pengaruh dari Jawa. Akan tetapi secara saya melihat daripada keseluruhan bahwa batik-batik di Palembang ini lebih indah daripada batik yang ada di Solo maupun batik ada di Jogja. Tapi yang kita rindukan adalah bagaimana batik-batik ini saya merindukan. Saya lihat di Jogja, di Solo mereka membatik di mall, pakai kain gitu di rumah. Secara tradisional ya, Sultan ya. Secara tradisional di kafe-kafe, selain ada hiburan, mereka juga menunjukkan sisi daripada satu bahwa kita dulu ada kayak begini. Nah ini bagaimana diterapkan di Palembang dan bagaimana kerjasama Kesultanan Palembang Darussalam dengan seperti CRI juga sebagai tokoh pemerhati ya, menjadi mitra strategis pemerintah dalam untuk mengadopsi bahwa kekayaan intelektual ini tidak punah. Jadi lokal jenis yang diciptakan oleh para leluhur itu tidak punah,
dan tidak dilupakan oleh zaman dengan perkembangan IT yang semakin meningkat ini. Ya, pertanyaan aja sekarang ini kita ada Zoom. Dulu kita tidak mengenal Zoom. Tidak mengenal teknologi seperti ini ya. Oke, terima kasih Sultan. Ya, Kita balik ke Pak Heri ya. Ini ada lepitan juga, ada lepitan 3, 1, 2, 3. Oh, itu ada lipetannya 3 ya. 3. Tapi memang ciri khas Ada. kita ya. Makna sendiri Ya. nggak sih, Sultan? Iya, dia terbilang ganjil. Harus berbilang ganjing. Dia memang harus ganjil. Kalau yang biasa untuk seorang petarung, biasanya dia hanya polos biasa aja. Polos biasa satu. Nah, polos biasa tidak ada ini ya polos. Aduh, kemana saya nih? Ada di bawah nih. Polos seperti itu ini bukan di bawah ambil. Polos tadi saya tunjukkan ya. Jadi untuk mereka ada juga pesilat, pertarung itu beda tanjak. Untuk yang tatanan adab juga, adab tentang perkawinan, adab tentang mungkin ada juga untuk bersunat segala macam itu beda-beda mungkin ini. Beda-beda. Tergantung beda Nanti kita akan situasi dan jelaskan kondisi. Cara Dan lebih. saya ada juga di sini saya akan tunjukkan adalah mahkota kesultanan. Mahkota kesultanan. Oh, seperti apa coba? Sebelum tanya ini. Mahkota. Yang ini. Ini saya jarang untuk menunjukkannya, tapi ini sebagai lambang bahwa mahkota kesultanan itu di depan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini jadi seperti Ini ini bentuk mahkota mahkota sultan kesultanan. ya. Boleh dipakai Ya. nggak Sultan? Pengen lihat. baru kali ini Sultan lihatnya Sultan. Ya, ini mahkota kesultanan ya. Oh. Jadi ya kalau kita ini karena kita membahas tanja ya. Ya. Tapi ada juga mahkota dari Sriwijaya. Nah, Kelihatan nggak nih? Iya, Kelihatan Iya, nggak? Sultan kelihatan. Iya. Seperti itu ya. Tetap ada. Ada juga segitiga Tetap ke tetap atas ada ya. lambang segitiga ya Sultan di depannya itu. ya, dan di ini bisa dilihat ada kalimat la ilaha illallah Iya, terlihat. Muhammad Rasulullah. Nah, ini ada bedanya dengan mahkota selain tanja CRI kita baru ya dengan tanja yang itu dengan yang mahkota yang dari Sriwijaya ada 2 juga. Ini saya sengaja tidak pernah ini. Nah, ini beda. Oh, ini beda bentuk Sultan. Ini mahkota apa namanya Sultan? Ini zaman kerajaan Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya. Lebih duluan mana? Kedatuan Ya. Atau yang tadi Sultan. Ini lebih dulu Lebih dulu yang ini. ini. Masya Allah. Ya, dia bentuknya kan beda. Iya. Dan di belakangnya kan ada. Tuh, bisa lihat. Iya. Oh. Nah, kalau yang tadi saya pakai tadi itu banyak ada batu-batu permata, tapi sudah copot semua. Ini beda. Nah, Wow, luar biasa ya. jadi ini berbeda sekali. Ini Itu berbeda. bentuk puncung apa kalau yang ini Sultan? Agak kayak bentuk ada Burung, bentuk. Sultan. burung ponik. Seperti burung ponik. Ponik, burung ponik. Iya. Ya. Tapi kan di belakangnya itu dibelit seperti leletan ular. Di mana Raden Haji Muhammad Rakib menemukan daripada prestasi peninggalan Sriwijaya itu ada 9 ular sendok. Ular sendok. Yang ada yang di dalam prestasi tersebut. Oke. Nah, oke. Koreksi kalau saya salah, artinya ini untuk yang biasa, untuk orang yang berpencak. Dia ada lipatan. nggak ada Oh, lipatan. ini yang biasa dipakai saat pernikahan ya biasanya. Bukan bertarung. Ya. Oh, ini yang bertarung. Ya, untuk yang bertarung mestinya lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Iya, iya. Artinya kalau koreksi kalau saya salah Sultan. Sebelum memakai tanjak, artinya mahkota itu duluan atau berbeda? Beda itu untuk penobatan sultan. Jadi kalau lagi pakai mahkota nggak pakai tanjak ya Sultan? Iya. Ya, Iya, double dong. susah kan ditumpuk-tumpuk ya guys. Kayaknya ribet ya Bu. Oke, terima kasih Sultan. Kita Ya, beralih. karena kita membahas tanjak, saya juga mengupas tentang ini bahwa termasuk Kris Sriwijaya ada,
Kris Sriwijaya itu masih ada di dalam kris itu, saya tunjukkan ada aksara Palawah, aksara Sanskrit Ya, mungkin di dalam kris. kan kita akan bahas. Kita akan sekarang- bahas sekarang kris. kita berbicara Tanjak. Sultan, jadi jangan cuma tanjak, nanti pasti kita akan cari kesempatan untuk bahas kris. Chris. Itu pasti menarik juga. tuh. Menarik. Oke, kita ke Pak Heri dulu deh. Pak Pak Heri. Tapi juga Ya. tinggi Tanjak Palembang itu tidak tinggi. Berbeda sama Tanjak Jambi, Tanjak yang lain, Tanjak yang ada di Sumatera, Tanjak Melayu yang ada Melayu itu adalah Wangsa, jadi keseluruhan. Ya, oke. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa Melayu ini sangat dominasi, bahwa berbahasa satu bahasa Indonesia, ya, Ya. salah satunya Sumpah Pemuda, Ya. berbahasa satu bahasa Indonesia tahun 28. Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa apa? Bahasa apa, Sah? Bahasa Melayu. Bahasa Bahasa Melayu. Iya. Walaupun jumlah penduduk Jawa lebih banyak, akan tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Ayo, betul. Karena apa? Karena kita sama. Kita berbicara dengan Malaysia pun bisa. Kita bicara dengan Patanin bisa. Kita bicara pada suku kita bisa. Jadi seperti bahasa UK, Inggris yang sekarang menjadi bahasa internasional, jadi bisa. Makanya ini Wangsa. Ini Wangsa. Nah, Oke. Sultan, kita mohon izin ke Pak Heri dulu. Ke Pak nih. Heri sebentar, Sultan. ya. Pak Heri masih tersambung? Halo Pak Heri. Ya, Pak Heri, tadi kata Sultan, Pak Heri ini salah satu orang yang mengembalikan minat make ya di zaman modern. Pak Heri masih seneng make tanjak gitu kan. Padahal di zaman sekarang udah banyak topi-topi keren ya. Pak Heri tapi masih menumbuhkan minat itu. Pak Heri, tapi kita mau tahu nih, kenapa masih ingin selain mungkin tujuannya untuk mengenalkan, tetap mengingatkan budaya, mungkin ada alasan tersendiri Pak Heri. Yang jelas itu kan dari Tanjak ini kan ada filosofi tadi seperti saya katakan tadi itu tanah yang dipijak tapi dijunjung di kepala. Jadi supaya kita cinta dengan negeri kita ini. Pertama. Yang kedua ada filosofi di Tanjak ini, ada ikatan di kanan di kiri, berarti kita tidak boleh lupa dengan saudara, sanak, jiron, tetangga. Karena kebetan kanan kiri kalau kita sama dengan silaturahmi kita bubar, jadi maka sia-sialah rasa cinta negara kita ini sama yang lain-lain itu tidak mungkin kita kuat, tidak mungkin kita bersatu. Itu juga kebetan ini. Kalau kirinya beli kebet kanannya itu mana nak makin tanjak kan? Nah, itu juga ada lipatan, lilitan tuh, yang besar, yang kecil, ini nando ke, nah jadi pacak dia tegak. Yang depan ini walaupun tidak ditunjang pakai macam-macam kain, tapi karena lipatan besar kecil, jadi dia pacak tegak. Nah, itu juga kita berarti sesuai sumbangsi kita untuk negeri kita, apa yang kita mampu. Saling sumbang dengan niat yang suci, bersama-sama bergerak, maka sehingga berilah kedaulatan kita. Nah, sama Cak Tanjak ini secara tidak langsung. Pacak tegak karena ada lipatan kecil, lipatan besar, jadi dia tegak. Nama itu juga kita harusnya tuh masyarakat ini macam itu harusnya. Karena nenek moyang kita setiap kali buat apa baik itu udah masing-masing ada filosofinya. Benar kata Sultan tadi, ada lipatan kecil di situ. Kalau yang tadi itu kalau ada lipatan untuk petarung istilah. Lipatan kecil ini ada maksud. Rata-rata ganjil kebanyakan kalau pulau yang dapat tigo. Tapi paling banyak tigo ya Pak Eri, tidak limo. Kan ganjil. Paling banyak berapa Pak Eri? Biasanya tigo. Tigo. Kalau limo tuh agak ketinggian. Tapi kalau yang nggak tahu kalau ada yang lain ya. Tapi kalau pulau dapat itu tigo. Tuh, yang lipatannya tigo itu. Jadi tigo, dari lipatan itu ada maksud. banyak Pulau pahami dari sisi agama. Tuh, dari sisi agama yang kalau dapat. Berarti kalau kita pakai tanjak ini, kalau lipatannya tigo itu kauli, fi'li, kolbi. Jadi ucapan kita, perbuatan kita harus selaras juga dengan hati kita. Jadi bisa dinilai dari situ ya. Kalau penuh filosofi ya Pak. Tanjak yang dipakai orang Palembang ini juga kental sama nilai keagamaannya ya Pak Eri. Nah kan kalau kita jenguk sorban itu kan sama beda kain yang dililit di kepala. Iya. Juga lilit juga ini, tapi caranya berbeda, baik modelnya yang berbeda atau
Pak Heri, tapi bahan pembuatan tanja Pembuatan ini tanja. dewe sama udah Pak Heri dengan misalnya kalau di Jawa kan blangkon, terus kalau wong Sunda tuh kan pakai apa yang itu sama udah bahannya tuh apa kita punya memang Kalau dulu mungkin juga itu sama yang dipakai oleh Sultan itu memang ada buatan dari Palembang. Nah kan sekarang nih kalau kulo belum dapat pengrajin yang asli dibuat oleh orang Palembang. Kemarin baru cerita-cerita dengan dulur kita, katanya ada pengrajin, tapi sudah lama udah produksi tuh. Karena dulu dari nenek moyangnya sudah diajarkan, tapi tidak produksi lagi. Nah inilah bakal kita gali lagi tuh. Jadi bisa dibilang pengrajin tanja di Palembang ini semakin hari semakin sedikit ya Pak Eri. yang asli Palembang ya? Yang aslinya. Kalau yang kain yang asli itu, kalau yang songket itu ada juga masih banyak pengrajinnya, tapi mereka berdasarkan pesanan. Nah, kita tinggallah dengan barang impor yang lebih murah. Kan kalau yang kita buat yang asli itu, kalau tidak salah kemarin sempat nanya itu dari itu selembar kain tanjaknya baik, kira-kira semeter 20 kali semeter 20, itu dipakai benang emas, pakai apa ininya. Nah itu apa? Harganya sudah 800.000. Mahal. Berarti memang Belum kejadian lagi batik, sama batik itu. Nah, karena kita kan sudah jarang yang ngebatik. Kalaupun ada, itu sulit. Jadi itu yang nemu sudah kita sulit. Tapi aku loh dari kawan-kawan komunitas yang barang antik itu dapat, tapi tidak pacak dipakai lagi karena apa? Sudah kainnya sudah rapuh. Sudah rapuh. Benar kata Sultan tadi, sudah rapuh. itu dari tahun berapa itu kira-kira Pak Eri? Mana? Itu yang ditemukan itu dari Yang sudah rapuh itu, tadi dari kira-kira tahun berapa itu? Pak Eri? Kurang hafal ya, kalau yang jelas kawan-kawan menunjukkan itu dari masa-masa kesultanan gitu. Karena kebenaran pulau tergabung di komunitas barang kawan-kawan ini yang pencinta barang antik lah. Kalau pulau spesifikasi masalah keris itu. Nah, ini juga nih ada titipan dari Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Nah ini nanti jepri, namanya jepri, kain jepri. Jufri, nah ini kain jufri itu ya. Ini lagi banyak juga di pasaran ya. Iya. Tapi tergantung pertama jenis bahan tuh. Nah kalau ini jepri mahal ini. Kalau nanya sama apa? Mungkin ada ori ada kawenya cak itu ya. Tahu udah sema. Nah, sema itu istri. Sultan ini istri. Ya. Jadi nanya bahasa Palembang ini lah banyak ada orang ngerti Sultan ini. Nah, jadi mungkin ke depan perlu juga di apa? Buat ke majalah Palembang yang berbahasa tuh. Nah, ini kain jepri namanya tuh, ini dipakai, ini biasanya sepasang nih. Pasangan ya Pak Eri. Pasangan, selendang sama ini Thailand. Ini jepri ini masih ada nih, sampai sekarang masih ada. Ya masih ada di pasaran, masih ada ya. Nah, Pasaran. Cuma ada bedanya tuh dari segi bahan dan detail corak. Detail corak. Lah mulai agak berbeda apa cak mana Pak Eri? Apa? Lah mulai Bahannya berbeda. Beda sama detail corak. Coraknya nih. Kalau yang ini sangat detail nih, tidak melebar-melebar bahasa kita Palembang tidak. masih rapih dan cantik ya. Yo, masih rapi, buatannya rapi. Nando ke barang ini juga bukan barang murah tuh. iya. Memang Ada inilah nanti barang, kalau ada Palembang harga, asli. Pak. Bener. Bahasa kita tuh. Nah, Pak Eri ini sebentar kita mau ke Sultan sebentar. Ya, karena ada Sultan, pertanyaan jadi dari netizen kita nih. dapat pertanyaan dari netizen yang ditujukan untuk Sultan ini ya. Ya. Ya, ini Ya, dari siapa? Sasa? Sultan. Jadi ada netizen namanya Kiyomi Sultan di YouTube-nya Sri Poku Ini TV. caknya wong Palembang turunan Jepang. Iya, Kiyomi namanya. Nah, jadi dia ngomong untuk Sultan ini, bagus mahkotanya Sultan. Saya mau bertanya, mahkota itu dari abad keberapa? Asli atau replika? Nah, Sultan silahkan dijawab. Ya, jelas asli. Gitu kan. Bukan kita replika. Tapi kita banyak hal yang harus kita ungkap, ada yang harus kita sembunyikan. Ya, ini itu kami ya.
Nah, ini saja tadi baru saya tergerak hati saya untuk pada waktu penabalan anak saya menjadi Pangeran Ratu, menjadi Pangeran itu simbol-simbol kesultanan itu dikeluarkan. Nah, termasuk tombak yang bermata 5 yang di dalam Google kalau saya keluarkan itu tidak ada yang bisa menyamainya. Jadi Dan ini buku-buku ini yang ini semuanya itu ada di dalam museum gambar ini. Ini gambar ini ada di dalam museum Sultan Mahmud Badruddin. Kemudian gambar-gambar ini dicetak lagi dari buku aslinya. Ini dari yang dibuat oleh kakaknya bapak saya Raden Haji Muhammad Akif tahun 56. Belum ada juga karya tahun 26. Ini. Jadi ini diambil tentang pakaian-pakaian bangsawan ini dan ditaruh di museum. Kalau di museum TPKT Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya itu ada juga seluruh isi buku itu mengadopsi daripada apa yang ada di dalam buku itu dan ditampilkan di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Ini saya akan tunjukkan, ini di zaman Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam. Ini pendiri kesultanan. Selain masih menghadap Jawa, tetapi beliau ini adalah seorang sosok ulama. Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam bin Pangeran Sidom Besarian. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago, Sultan Palembang kedua. Ini ya. Kita lihat pemakaian-pemakaiannya. Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago. Kemudian kita lihat juga Agung Komando Turin Sri Truno. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Anam Alimuddin, tapi tidak memerintah, tapi di dalam mungkin ininya tatanan adatnya, tapi mereka adalah ulama. Kemudian Sultan Mahmud Badruddin Jayo bin Keramo bin Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Palembang keempat, Sultan Palembang kelima, Sultan Susuhunan Ahmad Najimuddin Adi Kusumo bin Sultan Mahmud Badruddin Jawi Keramo. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Bahauddin bin Sultan Susuhunan Ahmad Najimuddin Adi Kusumo. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Susuhunan Mahmud Badruddin. Dalam manuskrip Belanda disebutkan SMB 2. Tapi di dalam stambum kita tidak ada angka Romawi. Jadi Masjid Agung kita juga sekarang menjadi Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo, tidak ada angka Romawi. Itu yang stambum lama. Jadi kita tidak mengenal hierarki angka Romawi. Kemudian dilanjutkan bergantian dengan adiknya Sultan Susuhunan Husin Diauddin bin Sultan Muhammad Bahauddin. Ini sama juga Sultan Susuhunan Mahmud Badruddin bin Sultan Muhammad Bahauddin, Sultan Palembang ke-7. Ini Sultan Palembang yang ke-8, Sultan Susuhunan Husin Diauddin bin Sultan Muhammad Bahauddin, Sultan Palembang yang ke-9, Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu bin Sultan Susuhunan Mahmud Badruddin Raden Hasan. Dua yang dibuang ke Ternate bersama bapaknya. Kalau Sultan Susuhunan Husin Diauddin dibuang ke Batavia, ke Belanda. Tahun 86 diambil di makam di Kawatukur Palembang. Ini Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, ya. Sultan Palembang bin Sultan Susuhunan Husin Diauddin. Ini 4 sultan ini dibuang ke Manado, sampai sekarang makamnya belum diketemukan. Belum ditemukan. Nah, ini Sultan Palembang ke-11. Ini yang kita kenal ya. Mirip ya Sultan? Mirip tuh. Mirip ya? Nah, inilah bentuk-bentuk kecintaan kita bahwa sultan-sultan Palembang itu banyak. Ini zaman kesultanan. Tadi saya sebutkan tadi zaman kerajaan Palembang. Yang pertama perangnya Kuto Gawang. Dengan terjadinya perangnya Kuto Gawang, awal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, itu detail tadi. Jadi banyak sekali yang ingin kita tampilkan. Kita melihat ini, tapi di dinamika mereka sebagai seperti Sultan Susuhunan Abdurrahman itu, Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam, yang dimana Allah memberikan suatu karomah keilmuan sehingga Surakarta mengakui, dan juga the magic power, dia mempunyai teropong yang tinggi. Nabi Khidir datang dalam cerita ininya. Kemudian juga yang kita sangat mengharukan tahun 90, Dr. Nancy mengupas daripada sejarah tentang Sunan Candi Balang, Sunan Cindi Balang, Sultan Rahmat. Artinya prestasi gelar doktor. Artinya sudah terjawab tadi ya pertanyaan dari Kiyomi ya, bahwa itu bukan replika, itu asli ya, dan itu tidak sembarangan untuk dikeluarkan. Iya, aku aja baru lihat kali ini loh Sultan.
Oke. Oke. Sultan, sayang sekali ya. Sayang sekali Tadi- waktu memutuskan kita iya. Karena sebentar lagi juga akan Juga siap-siap mau sholat zuhur ya. Jumat, sholat sholat Jumat ya? Jumat tadi ini Jumat. Jumat, iya. Jadi Sultan, maaf Sultan, kalau mengulas sejarah emang kayaknya belum habis-habis Betul, ya, ini masih udah banyak berapa sekali. SKS? Wah, saya senang sekali ini dengan sama Seribuku ini, dan juga salam takjub saya ke pimpinan, seluruh staf karyawan Seribuku yang mengangkat kembali, yang peduli dengan kami. Dan budaya kami sekarang ini gradasi, pelestariannya sudah mulai hilang, akan tetapi kepedulian tentang Seripo, Serijepo, Seripuku dan lain-lain ini tidak Karena melupakan kami tentang juga akan terus ini usulkan untuk membangun anak-anak milenial juga harus Jangan sampai mengingat, melupakan sejarah juga ya. Sultan. Betul, budaya. ya, sehingga saya harap banyaknya nanti Cek Heri yang lain akan bermunculan di Palembang. Amin. Semoga Nampaknya tayangan ini jadi Mangamin itu juga kan ya. Mangamin Tanjak juga kan itu jadi banyaknya untuk bermunculan di Palembang, melestarikan budaya adat-adat dan budaya Palembang. Ya, begitu santun. Kami juga takjub sekali ya. Itu tidak sembarangan, tapi kami bisa melihat tadi mahkota Dan kesultanan yang mengerti juga, jadi kayak lipetan-lipetan tanjak mungkin yang selama ini ada. kita pikir cuma sesuai bentuk, sesuai modal, Ya. ternyata ada filosofi di dalamnya Sultan. Betul. Terus juga tadi kita ditontonin mahkota yang nggak sembarangan ya Sultan ya, jarang Sultan memamerkan itu, gitu Jarang. kan. Masya Allah bangga. balik ini jangan datang langsung ke rumah sultan Iya aja langsung. jangan. Iya. Kalau di YouTube ada yang dibuka penampalan anak saya itu ada. Oh, judulnya apa Sultan? Ada, itu kita keluarkan. Oh iya. Oh, biar jadi nggak semata-mata dirahasiakan ya Sultan, biar orang juga ngelihat, biar orang ngerti, Biar orang juga orang tahu kan. Betul. Gitu. Terima kasih ya Sultan. Pokoknya jangan bosen-bosen Sultan kalau kami telepon lagi. Enggak, Cek Edi sama Cek Sapira. Iya, mau Palembang ya, Sapira. Iya. Oke, terima kasih Sultan sudah menyempatkan waktunya. Terima juga sih. Siap ya soal Jumat, dan Pak Heri. Terima kasih juga sudah Pak Heri menyempatkan udah jelasin sedikit banyaknya, jadi tahu Pak Heri makna-makna tanjak. waktunya. Ya, jenis-jenisnya juga tadi ya. Pesan kalau untuk saudara-saudara kita, terutama di Palembang, kalau baca tanjak kita jangan sampai kalah dengan ikat Bali, ikat dari apa? Benar. Benar ya. Jadi harus dipopulerkan. Iya, nggak pula kalau Bisa kita dipakai tuh di pantai, di kaos, di mana-mana. Nah kalau baca ikat tanjak Palembang ini jadi satu kebanggaan. benar. Tapi Jadi intinya jangan malu mengakui sejarah ya Pak Heri itu. kalau mati tanjak itu, yang nggak ganteng dia jadi ganteng. Oh ya, Keren tambah contohnya Pak keren. Heri ini ya. Kumpul lah. Jadi gagah ya Pak Heri. Oh, jadi Benar. belakang yang jelas tuh. Iya, Itu karena baru kita di samping kalau ke- kita ke Jawa, kita pengennya nyoba blakon. Iya belakon. batik, Nah, ya. untuk uang Palembang dewe, jadi jangan malu untuk Iya, nyoba panja. Iya Pak Heri, jangan cuma pas kondangan bae ya Pak Heri yo. Iya, jadi walaupun misalnya anak-anak muda komunitas tuh kumpul-kumpul pakai tanjaknya, nah harusnya itu. Cuman alhamdulillah selama ini kita sudah pernah tawarkan dengan organisasi lain, agak lambat tuh yang responnya. Alhamdulillah dengan Sultan Iskandar Mahmud Darudin ini kita dibantu langsung gitu untuk populerkan. Dia udah datang ke rumah dan langsung maki kita, dan alhamdulillah yang lain pacak ngikuti juga tuh. Langsung tertarik ya. Dan Sultan Ya kan tadi balik lagi ya Pak Heri, karena sejarah sudah lahir duluan Benar, dibanding kita betul, kan. betul, iya. Jadi jangan sampai malu. Kita juga bagian dari sejarah nantinya ya. Bisa ya omongan aku. Cuma bener. Lagi itu untuk yang ini kami kan bagian yang laki-laki atau yang lanang ini kan lama kita tanjak. Nah, yang betina tinggal nih. Nah, kita nak cari sejarahnya apa nih? Apa? Ada Mudawaroh. Apa? Oke. Jadi ada ciri khas tuh. Kami berharap kami juga ada kaget ya. Kami berharap kami muncul sekali lagi pakai songket no. Pakai tanya Iya, ada kan Mudawaroh. Betina Palembang dulu kan. Oh, ada Ada ya. ya. Iya, banyak, sangat Ini mungkin banyak itu sekali. ya yang disampaikan. Sangat banyak sekali. Jadi sejarah sekarang ini ada karena adanya masa lalu. Masa lalu Masa bener. lalu, betul. Sultan lu ya. Kita pun kaget jadi sejarah. Ya, mungkin sampai Amin. ya, Amin, mungkin amin, sampai sini dulu Sultan dan Pak Heri.
mengingat waktu kita terbatas, makasih sudah tahu jadi kita tentang Tanja sedikit banyaknya. Semoga jangan bosan-bosan lagi, besok kita mengulas lagi sejarah yang ada di Palembang ini. Sultan, Pak Eri. Terima kasih juga. Ya, kami Ya. pamit. Terima kasih. Pak Eri. Terima kasih juga untuk penonton Sri Poko TV dan Tribun Sumsel ya. Jangan lupa minggu depan ketemu lagi. Doain sama kami lagi ya. Ya. Kali baik minggu depan kita Amin, dapetin amin, aja. amin. Ini ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Sultan, Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses Live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Poko TV dan Tribun Sumsel. Bye!